Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tugas proyek manajemen persediaan kopi shop Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bima Tama Putra. Nama saya Muhammad Syarudin. Saya Ibrahim Falansa. Dan yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan kopi shop meningkat pesat seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadikan kopi sebagai bagian dari aktivitas sosial dan produktivitas. Persaingan usaha, persaingan usaha yang semakin ketat menuntut UMKM untuk mengelola operasional bisnis secara efektif dan efisien. UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan keterbatasan modal dan aset dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Salah satu aspek penting dalam operasional kopi shop adalah manajemen persediaan. Manajemen persediaan berperan strategis dalam menjaga kelancaran produksi, kualitas produk, dan efisiensi biaya. Pengelolaan persediaan yang tidak optimal dapat menyebabkan kehabisan stok atau persediaan yang berlebih yang menimbulkan pemborosan. Kopi Shop Nice sebagai UMKM menghadapi tantangan fluktuasi permintaan dan keterbatasan ruang penyimpanan. Diperlukan penerapan pengendalian persediaan yang sistematis seperti ABC, EOQ, safety stock, dan ROP untuk meminimalkan risiko dan pemborosan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem persediaan kopi shop riset serta memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana jenis-jenis persediaan yang digunakan pada kopi shop rice. Yang kedua, berapa biaya persediaan yang dikeluarkan oleh kopi shop rice. Yang ketiga, berapa EOQ, safety stock, dan reorder point yang diterapkan pada kopi shop rice. Dan yang keempat, bagaimana klasifikasi persediaan berdasarkan analisis ABC pada kopi shop rice. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mengidentifikasi jenis dan jumlah persediaan pada kopi shop rice. Yang kedua, menghitung jumlah pemasaran optimal menggunakan EOQ. Yang ketiga, mengidentifikasi bahan kritis menggunakan ABC. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian persediaan. Yang kedua, manfaat proyek. Yang pertama ada bagi mahasiswa, menambah wawasan dan kemampuan dalam menerapkan konsep manajemen persediaan pada UMKM secara langsung. Yang kedua ada bagi pemilik usaha, yaitu memberikan masukan dan rekomendasi dalam mengelola manajemen persediaan secara lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir bagi akademik, yaitu menjadi referensi empiris terkait penerapan manajemen persediaan pada UMKM. Selanjutnya ada profil usaha. Rice merupakan sebuah usaha di bidang minimum yang mengusung konsep usaha modern. Usaha ini bermula dari kecintaan yang mendalam terhadap kopi, yang kemudian tumbuh menjadi semangat untuk menghadirkan sajian kopi berkualitas tinggi bagi para penikmatnya. Untuk lokasinya sendiri, Noise beralamat di Jalan Johar Timur, Karawang Selatan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Aspek operasional Noise didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dengan total 5 orang karyawan, timnya dari barista-barista berpangkat yang memiliki keahlian dalam meracik biji kopi pilihan, serta staf pelayanan yang memastikan setiap tamu rasa disambut dengan hangat. Selanjutnya ada proses operasional, proses produksi, dan alat pembelian. Yang pertama, proses operasional dan proses produksi, yaitu pembelian bahan baku, penggilingan, proses ekstraksi menggunakan mesin espresso, dan yang terakhir proses steaming. Lalu ada alat pembelian. Yang pertama ada pesanan diterima melalui kasir, yang kedua konsumen membayar, yang ketiga pesanan diteruskan ke area bar, dan yang terakhir penyerahan produk kepada pelanggan. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaan yang digunakan. Yang pertama persediaan bahan baku atau raw material, lalu ada persediaan barang dalam proses, lalu persediaan barang jadi, persediaan komponen pembantu, dan yang terakhir persediaan barang kebutuhan operasional. Dan ini adalah data persediaan yang digunakan di Kopi Shop Nice. Bisa lihat sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syahabudin. Selanjutnya ada biaya persediaan. Rata-rata biaya pemesanan yang dikeluarkan untuk satu kali pemesanan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya komunikasi, telepon, dan internet sebesar 10.000. Yang kedua ada biaya transportasi atau ongkos kirim sebesar 40.000. Dan yang terakhir ada biaya administrasi pemesanan sebesar 10.000.
sehingga total biaya pemesanan per satu pesanan yang dikeluarkan Coffee Shop Noise adalah 60.000. Selanjutnya ada analisis ABC. Langkah perhitungan yang pertama ada kebutuhan tahunan sama dengan pemakaian bulanan dikali 12. Yang kedua ada volume tahunan sama dengan harga per unit dikali kebutuhan tahunan. Yang ketiga ada persentase atau volume tahunan, total volume tahunan dikali 100%. Dan yang terakhir ada persentase kumulatif sama dengan penjumlahan bertahap persentase. Ini ada tabel persediaan di Coffee Shop Noise. Selanjutnya ada perhitungan EOKI. Data yang digunakan. Item yang dianalisis adalah biji kopi Arabica karena kelas A. Kebutuhan tahunan rumusnya D sama dengan 180 kg per tahun. Yang kedua ada biaya pemesanan per pesanan, rumus S sama dengan 60.000. Harga per unit sama dengan 180.000 kg per kilogram. Selanjutnya ada biaya penyimpanan A 20% dikali 180.000, jadi biaya penyimpanan 36.000 per kilogram per tahun. Ini ada rumus perhitungan EOKI-nya. Selanjutnya frekuensi pemesanan. Frekuensi pemesanan menunjukkan berapa kali pemesanan dilakukan dalam 1 tahun. Rumusnya D dibagi Q, frekuensi sama dengan 180 dibagi 25. Frekuensi 7,2% dibulatkan jadi 7 kali pemesanan per tahun. Artinya Coffee Shop Noise melakukan pemesanan biji kopi Arabica sekitar 7 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya ada jarak waktu antar pesanan, rumusnya T. Jarak waktu antar pesanan menunjukkan interval waktu antar satu pemesanan dengan pemesanan berikutnya. Rumusnya T sama dengan 365 hari dibagi frekuensi, frekuensinya 7, T sama dengan 52 hari. Perhitungan safety stock. Data yang digunakan sama ya, biji kopi Arabica kelas A, pemakaian rata-rata bulanan 15 kg, pemakaian rata-rata harian 15 kg per 30 hari sama dengan 0,5 kg per hari. Lead time pemesanan 3 hari, deviasi standar pemakaian harian 0,1. Tingkat layanan servis total 95%, nilai 95% atau 1,65. Ini ada rumusnya sebelah kanan. Selanjutnya ada perhitungan order point yang akan dilanjutkan oleh Hiban. Selanjutnya, materi tentang perhitungan reorder point atau ROP. Data yang digunakan yaitu item biji kopi Arabica kelas A. Yang pertama, pemakaian rata-rata bulanan 15 kg. Pemakaian rata-rata harian 15 kg dibagi 30 hari sama dengan 0,5 kg per hari. Lifetime pemesanan yaitu 3 hari. Deviasi standar pemakaian harian 0,1 kg. Hasil estimasi fluktuasi penjualan. Tingkat layanan service level 95%, nilai Z 95% sama dengan 1,65. Rumus ROP sama dengan D dikali L tambah SS. Perhitungan yaitu ROP sama dengan 0,5 dikali 3 ditambah 0,3. ROP sama dengan 1,5 ditambah 0,3. ROP sama dengan 1,8 kg. Artinya ketika persediaan biji kopi Arabica mencapai 1,8 kg, Coffee Shop Noise harus segera melakukan pemesanan ulang agar stok tetap tersedia saat barang datang. Setelah itu perhitungan selanjutnya itu interpretasi hasil. Analisis ABC menunjukkan biji kopi Arabica dan susu blueprint kelas A sebagai item paling kritis karena menyumbang lebih dari 70% nilai investasi persediaan. Item kelas A memerlukan pengendalian ketat karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran operasional dan kualitas produk. Yang ketiga yaitu hasil perhitungan EOKI menunjukkan jumlah pemesanan optimal biji kopi Arabica sebesar 25 kg dengan frekuensi kurang lebih 7 kali per tahun. Yang selanjutnya itu penerapan EOKI membantu menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Kemudian safety stock sebesar 0,5 kg
berfungsi sebagai persediaan pengamanan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan. Kemudian ada reorder point sebesar 1,8 kg menjadi titik pemesanan ulang agar tidak terjadi kehabisan stok. Yang terakhir yaitu secara keseluruhan sistem persediaan yang diterapkan mampu menekan pemborosan, meningkatkan efisiensi biaya, dan menjaga keberlanjutan operasional. Selanjutnya itu identifikasi pemborosan atau waste terkait persediaan mengacu pada tujuh pemborosan, yaitu identifikasi waste pada usaha kedai kopi noise diantaranya yang pertama overproduction. Terjadi ketika coffee shop noise memproduksi minuman atau menyiapkan bahan baku melebihi jumlah permintaan pelanggan. Yang kedua yaitu inventory atau pemborosan muncul ketika stok bahan baku tersedia seperti susu, biji kopi, atau tetap disimpan dalam jumlah terlalu besar dibanding kebutuhan aktual. Yang ketiga yaitu defect atau kerusakan, mengacu pada produk yang tidak memenuhi standar kualitas sehingga harus dibuang atau dibuat ulang. Yang keempat yaitu ada transportasi, terjadi akibat pemindahan bahan baku atau perlengkap yang tidak efisien. Yang kelima yaitu motion, merupakan pemborosan akibat gerakan karyawan yang tidak terlalu selama proses kerja. Yang keenam waiting, yaitu terjadi ketika proses produksi berhenti karena menunggu bahan baku, peralatan, atau instruksi. Dan yang terakhir yaitu overprocessing, yaitu terjadi ketika suatu proses dilakukan secara berlebihan tanpa memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Selanjutnya yaitu konflik kepentingan persediaan antar fungsi. Yang pertama, fungsi operasional dan barista cenderung menginginkan persediaan bahan baku tersedia dalam jumlah cukup bahkan lebih. Yang kedua, fungsi keuangan dan lebih berorientasi pada efisiensi biaya dan berupaya menekan jumlah persediaan untuk mengurangi biaya penyimpanan, risiko kerusakan, serta dana yang bertahan dalam stok. Yang ketiga itu fungsi pembelian berfokus pada kemudahan pemesanan. Materi selanjutnya itu dampak bila tidak menerapkan manajemen persediaan yang baik. Yang pertama, ketiadaan perencanaan persediaan yang tepat berpotensi menyebabkan kehabisan stok bahan baku utama seperti biji kopi dan susu yang berdampak langsung pada terhentinya pelayanan dan menurunnya kepuasan pelanggan. Yang kedua itu persediaan yang berlebihan akan meningkatkan biaya penyimpanan, risiko bahan kadaluarsa, serta pemborosan operasional. Dan yang terakhir itu ketidakteraturan persediaan dapat menyebabkan ketidakkonsistenan kualitas produk, meningkatnya jumlah cacat atau kerusakan bahan, serta menurunnya efisiensi kerja karyawan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, item kritis kelas A, biji kopi Arabica dan susu Blue Cream menyumbang lebih dari 70% nilai investasi persediaan dan memerlukan pengendalian ketat. Yang kedua yaitu jumlah pemesanan optimal biji kopi Arabica 25 kg per pesanan dengan frekuensi kurang lebih dari 7 kali per tahun untuk efisiensi biaya. Yang ketiga, safety stock disyaratkan 0,3 kg sebagai persediaan pengamanan untuk mengantisipasi fluktuasi dan keterlambatan. Yang keempat, reorder point atau ROP, pemesanan ulang dilakukan saat stok mencapai 1,8 kg. Dan yang terakhir itu pemborosan, masih terdapat potensi overproduction, inventory berlebih, defect waiting, motion tidak efisien, dan overprocessing akibat belum optimal sistem pengendalian. Sarannya yang pertama itu perbaikan sistem. Terapkan ABC, AOK, safety stock, dan ROP secara konsisten terutama pada item kelas A. Yang kedua, pemanfaatan teknologi, gunakan Excel atau Google Sheets atau poster integrasi untuk pencatatan stok real time. Yang ketiga, stok sistem kontrol yaitu continuous review untuk item kelas A, periodic review untuk item kelas B dan C. Dan yang terakhir itu SOP, tetapkan SOP pemesanan, penyimpanan, dan penggunaan bahan baku untuk mengurangi konflik dan pemborosan. Terima kasih. Mungkin segitu aja penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.